Jakarta tuh kan kecil ya, tapi kayak berasa luas banget gitu. Kayak lu mau kemana aja tuh udah sejauh, kayak lu dari Jaksel mau ke Jaktim tuh kayak jauh banget gitu. Padahal tuh sebenarnya kecil gitu. Mungkin kota ini represent dari istilah waktu adalah uang. Banjir, banjir, langganan. Itu apalagi kalau misalkan di jam-jam pulang kantor gitu ya udahlah, capek. Ini bikin lu pada semua iri gitu kan. Halo, perkenalkan, nama gue Paris. Gue usianya 21 tahun dan gue dari Jakarta. Halo, gua Fazir, umur gua 21. Halo, nama gue Dava. Umur gue 22 tahun. Sorry. Maksud gue 21 tahun. Halo, kenalin nama gue Raihan. Umur gue 21 tahun, asal gue dari Jakarta. Halo, nama gue Wimala Wimardana, asal Jakarta, usia gue 22 tahun. Jakarta itu asik sih, soalnya kayak hampir semua hal tuh di sana ada gitu. Mulai kayak mall-mallnya banyak, atau tempat nongkrongnya juga di mana-mana ada gitu kan. Terus juga kayak lu mau belanja, lu mau ngapa-ngapain juga gampang. Buat fasilitas umumnya juga kayak MRT, KRL segala macam itu juga gampang diakses dan gampang buat kemana-mana gitu. Buat gue Jakarta sih kayak miniaturnya Indonesia kali ya. Karena segala hal yang ada di Indonesia itu bisa ditemuin di Jakarta. Sebuah ibu kota kayak pusat lifestyle dari di sini nggak sih, benar nggak sih menurut gua gitu sih. Ini kalau ngomongin budayanya ya menurut gue orang-orangnya sih kalau dari berdasarkan teman-teman gue pribadi ya dan kenalan-kenalan gue, orang-orangnya friendly sih, terus juga terbuka sama budaya-budaya lain. Jakarta tuh kan kecil ya, tapi kayak berasa luas banget gitu. Kayak lu mau kemana aja tuh udah sejauh, kayak lu dari Jaksel mau ke Jaktim tuh kayak jauh banget gitu. Padahal tuh sebenarnya kecil gitu. Orang-orangnya banyak, terus padat juga, terus orang-orangnya beragam juga gitu. Itu sekedar entertain aja, sesuatu yang bisa diambil sisi hiburannya gitu. Ya begitulah Jakarta, kayak lifestyle SCBD tuh ya pasti bikin lu pada semua iri gitu kan. Dimana kantor-kantor tinggi, daerahnya juga bagus, CBD, lifestyle juga bagus. Ya kayak semua impian anak muda Jakarta pasti kerja di SCBD lah. Itu lucu sih, karena kan kalau gue ngelihatnya dari budaya SCBD yang viral ya, gue ngelihatnya dari Twitter. Itu ada starter pack SCBD, itu lucu banget tuh, yang modelan kayak pakai lanyard coach gitu-gitu. Itu ju adat anak selatan tuh lucu banget. Cuma ya sebenarnya kalau dilihat di kehidupan aslinya, yang mana gue pernah menjalani di sana ya, menurut gue sih bener-bener aja sebenarnya. Tapi kalau buat orang-orang yang kayak mungkin terasa hedonisme dan lain-lain segala macam, menurut gue enggak sih sebenarnya. Tergantung orangnya aja sebenarnya. Menurut gue budaya SCBD itu budaya hedon gitu ya. Kayak kalau lu kurang hedon, mending lu gak usah ikut-ikutan budaya SCBD gitu. Mending lu ikutan budaya lain aja. Mungkin karena faktor lingkungan ya, soalnya itu kan emang tempat pusat bisnis gitu. Dan juga ya banyak orang-orang yang katakanlah high class gitu. Biarpun juga rakyat biasa juga masih banyak di situ. Cuma yang mungkin jadi masalah ketika orang yang gaji-gajinya itu masih ya pas-pasan, dan mereka itu ikut-ikutan buat ya kayak orang-orang yang high class gitu. Mungkin itu jadi masalah. Sebetulnya selagi dompet mencukupi ya nggak apa-apa buat bergaya semaunya. Cuma jangan kayak ya ikut-ikutan gitu lah. Gak ada masalah sih gue, asalkan mereka tahu porsi dan tempatnya aja sih. Kalau lebih dari itu kayak kadang ganggu sih. Menurut gua nggak semua anak selatan kayak gitu, karena ada juga emang anak selatan yang ngomongnya ya benar-benar bahasa Jakarta aja gitu, biasa. Bahkan ada yang ngomongnya bahasa Betawi gitu, memang pure Betawi banget gitu. Dan menurut gua
bahasa Jakarta yang campur Inggris ini kayak kebanyakan di wilayah pusat kota gitu ya, karena emang asalnya juga dari lingkungan perkantoran gitu kan, bahasa campur Inggris ini jadinya mungkin menyebar ke orang lain juga gitu di sekitarnya. Menurut gue pribadi ya, sebenarnya gue gak ada masalah sama hal itu. Cuma orang banyak mempersalahkan, dan mungkin terdengarnya, mungkin intonasi ngomongnya dia yang salah. Jadi kayak terdengar sombong aja gitu kayak. Cuma ya sebenarnya kalau dilihat dari sisi, dari perspektif lain nih, menurut gue bagus-bagus aja sih. Karena ya gimana ya, bahasa Inggris kan bahasa Inggris merupakan bahasa universal, dan emang milenial ini juga bahasa Inggris bakal dipakai banget buat di dunia kerja, buat di dunia pendidikan dan lain-lainnya. Selagi itu nggak berlebihan aja sih dan masih bisa dipahamin, ya nggak masalah. Betul, memang betul sekali, Jakarta itu biaya hidupnya tinggi, dan ya sebenarnya kalau emang menghasilkan uang yang banyak sebenarnya nggak masalah juga sih kalau biaya hidup tinggi. Cuma ya tergantung itu sih, gaya hidup masing-masing aja. Untuk beberapa barang harganya jauh banget dibanding kota-kota lain gitu. Gue ngerasa banget perbedaan Jakarta dan Semarang ya, kayak misal kopi di Semarang tuh bisa 15.000. Kalau Jakarta tuh kafe-kafe sekarang udah 35.000, 40.000, bahkan kopi di Jakarta ya ada yang 50.000. Nah itu kan gak masuk akal. Jadi kayak gue bisa bilang biaya hidup Jakarta tuh emang sangat tinggi. Ya itu nggak bisa dibungkiri sih, memang faktanya begitu. Benar banget. Lu mau lewat mana aja juga pasti nemu macet gitu. Itu apalagi kalau misalkan jam-jam pulang kantor gitu, ya udahlah capek. Menurut gue nggak semua jalan di Jakarta itu macet sih. Satu, tergantung jamnya. Dua, tergantung lo keluarnya itu pas lagi harus pulang kerja atau pergi kerja. Betul, gedung tingginya itu banyak, skyscraper-nya banyak, pemukiman padat, betul. Mungkin ini berhubungan sama pertanyaan nomor 2 tadi, yang macet di mana-mana, karena mungkin pemukimannya padat juga, jadi orang kemana-mana ngerasanya macet di mana-mana, ya nggak sih? Iya dong. Terutama di beberapa wilayah perkantoran dan pusat perbelanjaan tuh banyak banget gedung-gedung tinggi, dan ya sekitar situ banyak juga pemukiman padat penduduknya. Kalau untuk gedung tinggi bener, tapi cuman biasanya gedung tinggi ya daerah-daerah Sudirman sana doang sih. Bebas ya, memang bebas. Mostly anak-anak muda terutama. Ya emang pergaulannya bebas. Cuma ini positif way ya, kayak nongkrong segala macem. Cuma buat yang negatifnya kayak menurut gue nggak segitunya juga sih sebenarnya. Cuma ya mungkin beberapa orang ada yang kayak gitu. Gaya hidupnya tinggi, tergantung tempatnya ya. Dan tergantung dapat temennya juga sih. Karena nggak semuanya begitu. Cuman potensi untuk pergaulan bebas dan gaya hidup tinggi tuh gede sih kalau di Jakarta. Menurut gue ya Jakarta tuh terkesan kompetitif, karena kalau untuk lo nyari kerja Jakarta tuh kompetitif banget, karena yang mau kerja Jakarta bukan cuma warga Jakarta doang, kayak lo dari luar kota tuh juga nyari kerja di sini, karena kan pusat kerja tuh bagi orang-orang di Jakarta. Mungkin ada kesan bahwa hidup di Jakarta tuh sulit gitu, lu harus di-treat untuk survive gitu, jadi mungkin yang menimbulkan sifat kompetitifnya gitu atau hektiknya. Mungkin kota ini represent dari istilah waktu adalah uang. Banjir langganan. Ya, banjir banget, khususnya di awal tahun. Ada beberapa wilayah yang masih terdampak dari banjir itu sendiri, walaupun udah jauh lebih mendingan dibanding beberapa tahun yang lalu. Kita daerah Jakarta buruk, polusi di mana-mana. Betul.
terutama sebelum adanya pandemi. Emang karena mungkin ya ini berhubungan sama poin nomor 3 lagi nih, pemukiman padat. Pemukiman padat kan menyebabkan orang-orang emang bermukim di situ otomatis kan setiap pagi kan pergi kerja gitu. Maksudnya setiap harinya itu pasti pergi kerja menggunakan kendaraan pribadi. Semakin banyak kendaraan pribadi yang dipakai kan otomatis polusi yang timbul kan makin banyak. Yang berakibat kualitas udara Jakarta yang buruk. Cuma waktu kemarin pas corona itu sempat langit sempat terang banget tuh, parah. Sempat ya kalau nggak sebut gue sempat baca-baca liputan itu membaik lah kualitas udaranya. Cuma ya mungkin ntar balik lagi ke kayak biasa. Iya. Ya lumayan sih. Kalau gue lihat dari berita-berita tuh iya benar Jakarta tuh kriminalitasnya tinggi. Karena ini metropolitan dan ibu kota juga kali ya, jadi semua orang kumpul di sini, jadi ya kemungkinan kejahatannya juga tinggi juga gitu. Enggak juga sih, banyak juga kok yang bisa bersosialisasi dan punya peduli yang tinggi di Jakarta. Gantung orang sih sebenarnya kalau individualis apa enggak. Pergaulan juga, didikan orang tua juga, kayak ya buat gue pribadi ya, teman-teman gue iya buat di masa sekarang banyak yang individualis, cuma masih tetap ingat teman juga. Musik ke Jakarta dah. Enggak. Gua nggak menerima kalau emang Tangerang, Depok, Bekasi itu Jakarta. Karena kalau emang mereka itu bagian dari Jakarta, nggak ada yang namanya Jabodetabek. Adanya DKI Jakarta. Terus Depok itu di mana? Di Jakarta sini gitu kalau menurut gue. Tangerang, Banten, Depok, Jawa Barat, Bekasi, Jawa Barat. Gitu ya. Nggak semuanya gaul sih sebenarnya, cuman emang potensi lu untuk jadi anak gaul ada banget, gede banget sih. Tergantung sih sebenarnya. Kalau lihat di Instagram juga banyak yang sebenarnya kan takaran gaul tuh beda-beda setiap orang ya. Cuma kalau menurut gue mungkin di daerah-daerah tertentu iya betul Jakarta itu orangnya gaul. Cuma buat di daerah-daerah tertentu juga nggak segaul itu juga sih. Statement-statement yang ada tentang Jakarta itu ya ada betulnya, ada enggaknya juga. Cuma ya kayak kota-kota lain, ya orang-orang di kota itu kan nggak cuma satu ya, banyak macam-macam. Jadi kalau misalkan kayak ada anggapan kalau orang Jakarta itu individualis, ya enggak juga. Ada yang individualis, ada yang enggak juga gitu. Ya selagi kalian berbuat baik, ya kalian juga bakal dapat teman juga di situ kok. Jakarta tuh balance aja sih, kayak nggak semuanya baik tapi juga nggak semuanya buruk gitu loh. Kayak kalau mungkin lu udah lama tinggal di Jakarta, mungkin lu akan terbiasa dengan flow-nya gitu. Mungkin ya lu ngerasanya kayak biasa aja gitu, nggak terlalu kelihatan gitu stereotipnya. Kalau stereotip orang Jakarta tuh pasti ada sih, cuman nggak bisa disamaratakan semuanya kayak gitu sih. Pasti ada yang sisi baiknya juga gitu. Tapi menurut gue ya itu sama-sama aja warga Indonesia gitu, ya udah jangan lah buat stereotip cuman gara-gara Jakarta mungkin ibu kota terus terlihatnya gaul gitu, tapi sebenarnya kan kalau misalkan mau friend ya friend aja gitu sih. Ya Jakarta nggak seburuk itulah, karena gue banyak mendapati orang-orang menilai Jakarta itu buruk untuk kualitas orangnya ya. Mungkin ada beberapa oknum yang kayak gitu, cuma nggak seluruhnya kayak gitu. Coba lu lihat dari garis yang lebih besar lagi, lu cobain sendiri, lu alamin sendiri, ambil bagusnya, buang buruknya. Gak usah dibikin stereotip kayak gitu, kan kita satu Indonesia. Apa ya, lebih bisa aware sama daerahnya masing-masing kali ya, untuk bisa ngejaga dan punya rasa kepedulian. Karena ya kalau bukan kita sebagai masyarakat yang bisa mengimplementasikan itu, ya siapa lagi gitu. Mungkin itu aja sih. Thank you. Makasih semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.